Awalnya aku mencoba tenang, sampai suara genteng jatuh di belakang rumah membuatku ketakutan setengah mati. Rumah mertua yang biasanya terasa hangat mendadak berubah menyeramkan saat gelap dan sunyi. Ibu mertua sedang menjaga nenek di desa sebelah, sehingga malam itu hanya ada aku dan bapak mertuaku di rumah. Melihat keadaanku yang pucat dan gemetar, beliau memintaku pindah ke kamar depan yang lebih aman karena atap kamar belakang mulai bocor terkena badai. Aku sebenarnya menolak karena merasa tidak enak tidur sekamar dengan bapak mertua sendiri. Tapi malam semakin larut, hujan makin deras dan rasa takut membuatku akhirnya menyerah. Aku tidak pernah menyangka, keputusan sederhana untuk menerima permintaan itu justru menjadi awal dari fitnah, tangisan, dan keretakan rumah tangga yang hampir menghancurkan hidupku sendiri. Namaku Nisa. Usia pernikahanku dengan suamiku, Arga, baru 1 tahun ketika semua kejadian itu dimulai. Karena kondisi ekonomi kami belum terlalu stabil, untuk sementara kami tinggal di rumah orang tua Arga di sebuah kampung kecil pinggir kota. Awalnya aku takut tidak bisa menyesuaikan diri tinggal bersama mertua, tetapi ternyata kekhawatiranku salah. Ibu mertuaku sangat perhatian dan lembut, sedangkan bapak mertuaku, Pak Darno, adalah pria pendiam yang lebih sering menghabiskan waktu di kebun belakang atau memperbaiki peralatan rumah. Beliau jarang bicara banyak, tetapi sikapnya selalu sopan dan penuh perhatian. Aku merasa nyaman tinggal di rumah itu. Apalagi beberapa bulan setelah menikah, aku dinyatakan hamil anak pertama. Sejak saat itu, semua orang di rumah semakin menjagaku. Jangan angkat barang berat, kata ibu mertua hampir setiap hari. Sementara Pak Darno sering diam-diam membelikan buah atau makanan yang kusukai sepulang dari pasar. Hubungan kami benar-benar seperti keluarga biasa. Tidak ada hal aneh sedikit pun. Sementara Arga bekerja di perusahaan proyek bangunan yang mengharuskannya sering dinas keluar kota. Kadang 3 hari, kadang sampai seminggu. Meski berat ditinggal sendirian, aku selalu mencoba memahami. Sabarlah sebentar lagi, kata Arga suatu malam sambil memelukku sebelum berangkat kerja. Kalau tabungan kita cukup, kita pindah ke rumah sendiri. Aku hanya tersenyum dan mengangguk. Hari-hari di rumah mertua berjalan tenang. Pagi aku membantu ibu mertua memasak, siang membersihkan rumah sambil mendengarkan musik pelan. Malam biasanya video call dengan Arga sebelum tidur. Sampai akhirnya malam hujan itu datang. Hari itu sejak sore cuaca sudah sangat buruk. Langit gelap dan angin bertiup sangat kencang. Pohon mangga di depan rumah bahkan sampai bergoyang keras. Kebetulan sore itu ibu mertua mendapat kabar bahwa nenek sakit keras di desa sebelah. Karena harus segera pergi, beliau menitipkanku kepada Pak Darno. Tolong jaga Nisa ya Pak, dia lagi gampang capek. Pak Darno hanya mengangguk pelan seperti biasa. Awalnya aku merasa baik-baik saja. Aku masuk kamar lebih awal sambil menonton televisi kecil di dekat tempat tidur. Tetapi sekitar pukul 9 malam, listrik tiba-tiba padam total. Rumah langsung gelap gulita. Aku mulai merasa takut. Suara hujan di luar terdengar sangat keras. Sesekali petir menyambar sampai membuat kaca jendela bergetar. Duar! Aku refleks memeluk bantal karena kaget. Tidak lama kemudian terdengar suara benda jatuh dari arah belakang rumah. Brak! Aku langsung berdiri panik. Belum sempat keluar kamar, pintu kamarku diketuk pelan. Nisa, itu suara Pak Darno. Iya Pak. Beliau membuka pintu sedikit sambil membawa lampu minyak. Atap belakang bocor kena angin. Kamu nggak apa-apa? Aku mencoba tersenyum meski sebenarnya ketakutan. Nggak apa-apa Pak. Tetapi tepat saat itu, suara genteng pecah terdengar sangat keras dari atas kamar belakang. Pak Darno langsung terlihat khawatir. Kamu jangan tidur di sini malam ini. Aku langsung bingung. Loh, kamar depan lebih aman. Di sana atapnya masih kuat. Aku langsung salah tingkah. Karena kamar depan hanya memiliki 1 rancang besar dan 1 sofa panjang. Nggak usah Pak, saya masih berani di sini. Namun suara petir besar kembali menyambar. Duar! Aku sampai refleks menutup telinga sambil gemetar. Pak Darno memandangku beberapa detik lalu berkata pelan, kamu lagi hamil, jangan memaksakan diri. Aku menggigit bibir pelan. Sebenarnya aku merasa sangat tidak enak tidur sekamar dengan bapak mertua sendiri, meskipun beliau sama sekali tidak pernah bersikap aneh. Tetapi malam itu aku benar-benar takut. Dan akhirnya aku menerima permintaan itu. Aku pindah ke kamar depan sambil membawa bantal dan selimut. Nanti bapak tidur di sofa aja, katanya tenang. Aku hanya mengangguk pelan. Malam semakin larut. Lampu minyak membuat bayangan dinding bergerak-gerak menyeramkan. Sedangkan hujan di luar justru semakin deras. Aku mencoba memejamkan mata sambil membelakangi arah sofa tempat Pak Darno berbaring.
Namun entah kenapa, jantungku justru berdetak semakin tidak tenang malam itu. Aku mencoba memejamkan mata sambil memeluk bantal erat-erat. Suara hujan yang menghantam atap rumah terdengar semakin keras, membuat suasana kamar terasa sempit dan mencekam. Lampu minyak di meja kecil dekat pintu bergoyang pelan tertiup angin dari celah jendela. Aku sama sekali tidak bisa tidur. Di sisi lain kamar, Pak Darno masih terjaga. Aku bisa mendengar suara batu kecilnya sesekali dari arah sofa. "Nisa, kalau masih takut jangan dipaksakan tidur," katanya pelan memecah kesunyian. Aku langsung membuka mata. "Nggak apa-apa, Pak. Perutmu gimana? Masih sakit?" Aku refleks memegang perutku. Sejak sore sebenarnya perutku memang terasa agak tidak nyaman karena terlalu lelah membantu ibu mertua sebelum berangkat. "Lumayan, Pak." Pak Darno bangkit dari sofa lalu berjalan mendekat ke meja. Beliau menuangkan air hangat ke gelas lalu menyerahkannya kepadaku. "Minum dulu." Aku menerimanya pelan. "Terima kasih, Pak." Untuk beberapa detik suasana kembali sunyi. Aku merasa sangat canggung. Tetapi di saat bersamaan, aku juga merasa tenang karena ada seseorang yang menjagaku malam itu. Tiba-tiba petir besar kembali menyambar. "Duar!" Aku refleks terkejut sampai gelas di tanganku hampir jatuh. Pak Darno langsung sigap memegang gelas itu agar tidak pecah. Tangannya tanpa sengaja menyentuh jemariku. Aku langsung menarik tangan cepat-cepat sambil menunduk malu. "Maaf." "Nggak apa-apa," jawab beliau tenang. Namun sejak kejadian kecil itu, suasana kamar terasa semakin aneh bagiku. Aku mulai memikirkan hal-hal yang seharusnya tidak kupikirkan. Aku membenci diriku sendiri karena merasa canggung berlebihan terhadap orang yang sebenarnya hanya sedang menjagaku sebagai menantu. Akhirnya aku mencoba tidur lagi. Tetapi sekitar tengah malam aku terbangun karena merasa sesak napas dan pusing. Pandangan mataku berkunang-kunang. Aku mencoba bangun dari ranjang, tetapi kakiku justru lemas. Bruk, tubuhku hampir jatuh ke lantai. "Nisa." Pak Darno langsung bangun panik lalu menangkap tubuhku sebelum benar-benar terjatuh. Aku refleks memegang lengan beliau erat karena kepalaku terasa sangat pusing. "Napas." "Saya sesak, Pak." Wajah Pak Darno langsung pucat. Beliau segera membantuku duduk di tepi ranjang sambil mengipasi tubuhku dengan handuk kecil. "Tarik napas pelan-pelan." Aku mencoba mengikuti ucapannya sambil menahan air mata. Jujur, malam itu aku benar-benar takut terjadi sesuatu pada kandunganku. Pak Darno terlihat sangat panik. Bahkan sampai nekat keluar rumah menerobos hujan deras demi memanggil bidan kampung yang rumahnya cukup jauh. Aku hanya bisa duduk sendirian sambil menggigil ketakutan. Sekitar 20 menit kemudian, beliau kembali bersama Bulina, bidan kampung yang masih memakai jas hujan basah kuyup. Setelah memeriksaku beberapa saat, Bulina akhirnya menghela napas lega. Untung cuma kecapekan dan panik, bayinya nggak apa-apa. Aku langsung menangis lega. Pak Darno yang berdiri di dekat pintu juga terlihat menghela napas panjang seperti baru bisa bernapas kembali. Namun aku tidak menyadari satu hal penting malam itu. Tetangga sekitar ternyata melihat Pak Darno keluar masuk rumah bidan tengah malam sambil panik mencariku. Dan pagi harinya, semuanya mulai berubah. Saat aku sedang duduk di dapur minum teh hangat, 2 ibu tetangga datang ke rumah dengan alasan menjenguk. Tetapi tatapan mereka terasa aneh. "Sakit apa semalam, Nisa?" tanya salah satu dari mereka sambil tersenyum tipis. "Nggak apa-apa kok, Bu, cuma pusing sedikit." "Oh," jawabnya pelan sambil saling melirik dengan temannya. Suasana langsung membuatku tidak nyaman. Dan puncaknya terjadi siang itu. Saat aku hendak menjemur pakaian di belakang rumah, aku mendengar suara bisik-bisik dari luar pagar. Katanya semalaman satu kamar. Iya, terus Pak Darno sampai panik manggil bidan tengah malam. Suaminya lagi nggak di rumah lagi. Tanganku langsung gemetar. Ember pakaian hampir jatuh dari genggamanku. Dadaku terasa dingin mendengar semua itu. Aku tidak pernah membayangkan satu malam penuh ketakutan dan kepanikan itu justru berubah menjadi bahan gosip sekampung. Dan yang lebih menghancurkan lagi, sore harinya, Arga tiba-tiba menelpon dengan suara dingin yang belum pernah kudengar sebelumnya. "Nisa, sebenarnya apa yang terjadi di rumah semalam?" Suara Arga terdengar dingin dan berat dari seberang telepon. Dadaku langsung berdebar keras. Aku menggenggam ponsel dengan tangan gemetar sambil berusaha menenangkan diri. "Nggak ada apa-apa, Mas." "Kalau nggak ada apa-apa, kenapa tetangga sampai ngomong macam-macam?" Aku langsung terdiam. Ternyata gosip itu sudah sampai ke telinga suamiku.
Dan dari nada suaranya, aku tahu Arga sedang berusaha keras menahan emosi. Aku buru-buru menjelaskan semuanya, tentang hujan deras, atap bocor, listrik mati, sampai keadaanku yang hampir pingsan tengah malam. Namun semakin aku menjelaskan, suaraku justru semakin terdengar seperti orang yang sedang membela diri. Arga diam cukup lama. "Aku percaya sama kamu," katanya akhirnya. Tetapi entah kenapa, kalimat itu tidak membuatku lega. Karena aku bisa merasakan keraguan kecil di balik nada suaranya. "Mas, aku lagi kerja dulu." Telepon langsung terputus. Aku menatap layar ponsel dengan mata panas. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasa ada jarak yang muncul di antara kami. Malam itu aku tidak bisa tidur. Pikiranku dipenuhi rasa takut. Aku takut Arga mulai percaya gosip orang-orang. Aku takut hubungan kami berubah. Dan yang paling membuatku sedih, aku merasa menjadi penyebab masalah besar di rumah mertua sendiri. Keesokan harinya, aku memutuskan melakukan sesuatu. Aku harus menghentikan gosip ini sebelum semuanya semakin buruk. Aku mulai jarang keluar rumah agar tidak menjadi bahan pembicaraan warga. Bahkan kalau ada tetangga datang, aku memilih masuk kamar. Namun ternyata itu tidak membantu. Justru sikapku membuat orang-orang semakin curiga. Nisa sekarang jadi pendiam ya. Mungkin malu karena ketahuan. Bisikan seperti itu semakin sering terdengar. Aku mulai merasa sesak tinggal di rumah itu. Sementara Pak Darno juga berubah jauh lebih diam dibanding biasanya. Beliau tidak lagi sering duduk di ruang tengah atau mengajakku berbicara saat makan. Seolah beliau juga merasa bersalah atas semua keadaan ini. Melihat itu, hatiku semakin sakit. Karena aku tahu beliau tidak melakukan kesalahan apapun. Beliau hanya mencoba melindungiku malam itu. Dan sekarang justru ikut menjadi bahan fitnah orang sekampung. Suatu sore, aku memberanikan diri bicara dengan beliau di teras belakang. "Pak," beliau menoleh pelan. "Saya minta maaf." Wajah beliau langsung bingung. "Maaf buat apa?" Karena sejak kejadian malam itu, Bapak jadi ikut dibicarakan orang. Pak Darno terdiam beberapa detik sebelum akhirnya tersenyum kecil. "Namanya mulut orang, Nisa. Mau dijelasin kayak apa juga kadang tetap ngomong. Tapi semua ini gara-gara saya." Beliau menggeleng pelan. "Kamu gak salah." Kalimat sederhana itu justru membuat mataku berkaca-kaca. Sudah beberapa hari aku memendam semuanya sendirian. Dan untuk pertama kalinya, ada seseorang yang berkata aku tidak salah. Namun justru di saat itulah masalah baru muncul. Malam harinya, ibu mertua pulang dari rumah nenek dengan wajah sangat tegang. Beliau langsung memanggilku ke dapur. "Nisa, tadi siang Bu Rani datang ke rumah." Jantungku langsung tidak tenang. "Ada apa, Bu?" Ibu mertua menarik napas panjang. "Katanya warga sekarang mulai ngomong aneh-aneh soal kamu dan Batak." Aku langsung menunduk. Dadaku terasa sangat sesak. Ibu mertua terlihat berusaha tenang, tetapi aku bisa melihat jelas kekecewaan di matanya. "Ibu percaya sama kamu," katanya pelan. Kalimat itu seharusnya membuatku lega. Tetapi justru membuatku semakin ingin menangis. Karena aku sadar, gosip ini sudah mulai merusak kepercayaan dalam keluarga kami. Dan sejak malam itu, aku menetapkan satu tujuan dalam pikiranku. Aku harus menyelamatkan rumah tanggaku sebelum semuanya benar-benar hancur. Aku mulai membujuk Arga agar pulang lebih cepat. Aku ingin menjelaskan semuanya langsung di depan matanya. Namun keadaan justru semakin sulit. Proyek kerja Arga mengalami masalah besar, sehingga ia tidak bisa pulang dalam waktu dekat. Sementara gosip di kampung semakin liar setiap hari. Puncaknya terjadi 3 hari kemudian. Saat aku sedang membeli kebutuhan dapur di warung dekat rumah, tiba-tiba 2 ibu-ibu berbicara cukup keras di belakangku. Kasihan suaminya kerja jauh. Iya, istrinya malah nyaman sama mertua. Aku langsung membeku. Wajahku terasa panas menahan malu. Aku buru-buru pulang sambil menahan air mata. Tetapi saat sampai rumah, langkahku langsung terhenti. Di ruang tamu,
Pak Darno sedang berdiri dengan wajah pucat sambil memegang ponsel. Sedangkan dari speaker ponsel itu, terdengar suara Arga yang sedang marah besar. "Bapak jujur aja sama Arga. Sebenarnya ada apa di rumah?" Suara bentakan Arga dari speaker ponsel membuat tubuhku langsung lemas. Aku berdiri membeku di ambang ruang tamu sambil menatap Pak Darno yang terlihat sangat terpukul. Selama aku tinggal di rumah itu, aku belum pernah melihat bapak mertuaku seterdiam itu. Beliau hanya menggenggam ponsel erat sambil menahan napas berat. "Arga," suara beliau pelan dan gemetar. "Kamu ngomong apa sama bapak? Tolong jangan bohongin aku," bentak Arga lagi. "Semua orang ngomong kalian tidur sekamar semalaman." Dadaku terasa seperti diremas. Air mataku langsung jatuh. Aku buru-buru mendekat lalu mengambil ponsel itu dengan tangan gemetar. "Mas, denger dulu." Tetapi suara Arga justru semakin emosional saat mendengar suaraku. "Nisa, aku capek dengar penjelasan yang beda-beda. Nggak ada apa-apa antara aku sama bapak. Kalau nggak ada apa-apa, kenapa seluruh kampung ngomongin kalian?" Aku langsung menangis. Karena untuk pertama kalinya, suamiku benar-benar meragukanku. Pak Darno terlihat sangat terpukul melihatku menangis. Beliau mencoba mengambil kembali ponsel itu. "Arga, cukup. Jangan bicara kasar sama istrimu." Namun justru kalimat itu membuat Arga semakin marah. "Nah kan? Bapak sekarang malah bela Nisa terus." Aku langsung menutup mulut menahan tangis. Sementara ibu mertua yang baru keluar dari dapur langsung panik melihat suasana rumah. Ya Allah, ada apa ini? Aku tidak kuat lagi mendengar semuanya. Aku langsung berlari masuk kamar sambil menangis keras. Malam itu, rumah yang biasanya hangat berubah menjadi sangat dingin. Aku bisa mendengar suara ibu mertua menangis pelan di ruang tengah. Sedangkan Pak Darno lebih banyak diam setelah telepon itu terputus. Dan yang paling menyakitkan, Arga sama sekali tidak meneleponku lagi malam itu. Aku duduk sendirian di kamar sambil memeluk lutut. Pikiranku kacau. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri, apakah semua ini memang salahku? Kalau saja malam itu aku tetap tidur di kamar belakang. Kalau saja aku tidak membiarkan Pak Darno terlalu dekat menjagaku, mungkin semua tidak akan menjadi seperti ini. Namun di sisi lain aku tahu, kami tidak melakukan kesalahan apapun. Tetapi fitnah orang-orang perlahan menghancurkan semuanya. Dan yang paling menakutkan, aku mulai merasa keluargaku sendiri juga ikut retak karena gosip itu. Keesokan paginya, suasana rumah sangat sunyi. Ibu mertua terlihat murung. Pak Darno memilih pergi ke kebun sejak pagi buta, dan belum kembali sampai siang. Sedangkan aku tidak sanggup keluar kamar. Aku takut bertemu tetangga, takut mendengar bisikan mereka lagi. Sampai sore hari, tiba-tiba suara motor berhenti keras di depan rumah. Jantungku langsung berdegup. Aku mengenali suara itu. Arga pulang. Aku buru-buru keluar kamar dengan wajah pucat. Suamiku masuk rumah tanpa senyum sedikit pun. Wajahnya lelah dan penuh emosi. Aku langsung mendekat. "Mas," tetapi Arga justru berjalan melewatiku begitu saja. Sikap dinginnya terasa lebih menyakitkan daripada bentakan apapun. Di ruang tengah, Pak Darno baru saja pulang dari kebun. Begitu melihat Arga datang, beliau langsung berdiri. Suasana mendadak sangat tegang. Arga menatap bapaknya lama sekali sebelum akhirnya bicara pelan. Arga cuma mau dengar satu jawaban jujur. Dadaku terasa sesak. Pak Darno mengangguk pelan. "Apa benar malam itu kalian tidur sekamar?" Aku langsung menjawab cepat. "Iya, tapi..." "Biar bapak yang jawab," potong Arga dingin. Ruangan langsung hening. Pak Darno menatap anaknya dengan mata penuh kecewa. "Iya, kami tidur satu kamar." Kalimat itu membuat napasku tercekat. Karena meskipun itu kenyataan, mendengarnya langsung dari mulut beliau terasa sangat berbeda. Arga tertawa kecil penuh emosi. "Hebat. Dengar dulu penjelasannya," kata ibu mertua panik. Tetapi Arga sudah terlalu marah. Aku capek jadi bahan ketawaan orang sekampung. Prak! Arga memukul meja ruang tamu begitu keras, sampai gelas jatuh pecah ke lantai.
Aku langsung menangis ketakutan. Dan di tengah kekacauan itu, Pak Darno tiba-tiba memegang dadanya sendiri sambil meringis kesakitan. Pak, tubuh beliau langsung ambruk ke lantai. Semua orang panik. Ibu mertua menjerit histeris. Sedangkan aku langsung berlutut sambil gemetar melihat wajah Pak Darno yang pucat dan kesulitan bernapas. Saat itulah aku sadar, semua usaha untuk memperbaiki keadaan ternyata gagal total. Dan kini hanya ada satu pilihan terakhir yang tersisa. Aku harus pergi dari rumah itu, demi menyelamatkan keluarga mereka sebelum semuanya benar-benar hancur. Malam itu, rumah sakit kecil di kecamatan menjadi saksi bagaimana keluargaku hampir runtuh karena fitnah dan kesalahpahaman. Pak Darno langsung dilarikan ke IGD setelah pingsan di ruang tamu. Dokter bilang tekanan darah beliau naik drastis akibat stres dan kelelahan. Aku duduk di kursi lorong rumah sakit sambil menangis tanpa suara. Tanganku dingin. Kepalaku terasa penuh. Sementara Arga berdiri beberapa meter dariku, dengan wajah pucat dan penuh penyesalan. Untuk pertama kalinya sejak menikah, kami benar-benar terasa seperti orang asing. Ibu mertua terus menangis sejak tadi, sambil berdoa agar suaminya baik-baik saja. Dan semua itu membuat dadaku semakin hancur. Aku merasa menjadi sumber masalah terbesar dalam keluarga ini. Kalau aku tidak tinggal di rumah mereka, kalau malam itu aku memilih tetap sendiri di kamar belakang, mungkin Pak Darno tidak akan terbaring lemah di rumah sakit seperti sekarang. Sekitar 1 jam kemudian, dokter akhirnya keluar dari ruang pemeriksaan. Pasien sudah sadar, katanya tenang. Tapi jangan sampai terlalu banyak pikiran dulu. Kami semua langsung lega. Namun rasa lega itu justru berubah menjadi rasa bersalah yang lebih besar dalam diriku. Karena aku tahu, penyebab utama beliau stres adalah semua gosip tentang kami. Saat ibu mertua masuk ke ruang perawatan, aku memilih tetap duduk di luar. Aku tidak punya keberanian menghadapi Pak Darno. Tetapi beberapa menit kemudian, seorang perawat keluar dan berkata pelan, "Pak Darno minta ketemu menantunya." Jantungku langsung berdegup keras. Aku berjalan masuk ke ruang rawat dengan langkah pelan. Pak Darno terlihat sangat lemah di atas ranjang rumah sakit. Wajahnya pucat dan tangannya dipasang infus. Begitu melihatku masuk, beliau tersenyum kecil. Aku langsung menangis lagi. "Maaf, Pak." Beliau menggeleng pelan. "Kamu nggak salah, Nisa." Kalimat itu membuat air mataku semakin deras. "Semua jadi begini gara-gara saya." "Bukan," jawab beliau lirih. Yang salah, keadaan. Aku menggigit bibir menahan tangis. Pak Darno memejamkan mata beberapa detik sebelum kembali bicara. "Bapak cuma nggak kuat lihat keluarga ini saling curiga." Dadaku terasa sesak mendengarnya. Karena beliau benar. Masalah terbesar kami sebenarnya bukan gosip tetangga, tetapi rasa percaya yang mulai runtuh sedikit demi sedikit. Saat itulah aku akhirnya mengambil keputusan terakhir dalam hidupku. Aku harus pergi sementara dari rumah mertua. Bukan karena aku bersalah, tetapi karena aku ingin memberi ruang agar semuanya kembali tenang. Malam itu juga aku bicara dengan Arga di lorong rumah sakit. Aku mau pulang ke rumah ibu dulu. Arga langsung menatapku cepat. "Kamu mau ninggalin aku?" Aku menggeleng sambil menangis. "Aku cuma nggak mau keluarga kamu makin hancur." Suamiku terdiam. Untuk beberapa detik hanya suara hujan kecil di luar rumah sakit yang terdengar. Lalu akhirnya Arga duduk di sampingku sambil memegang wajahnya sendiri. "Aku capek, Nisa." Suara itu terdengar hancur. Aku bingung harus percaya siapa. Kalimat itu menusuk dadaku sangat dalam. Karena setelah semua yang kami lewati, ternyata suamiku memang sempat meragukanku. Aku menunduk sambil menangis pelan. "Kalau kamu udah nggak percaya sama aku, mungkin kita memang butuh waktu." Arga langsung mengangkat wajah. "Aku takut kehilangan kamu." Air mataku jatuh lagi. "Terus kenapa kamu lebih percaya omongan orang?" Suamiku langsung terdiam. Dan untuk pertama kalinya sejak semua masalah ini dimulai, Arga akhirnya menangis. "Aku cemburu. Aku takut." Suara itu terdengar sangat lemah. "Aku takut kamu merasa lebih nyaman sama orang lain saat aku nggak ada." Dadaku langsung terasa sesak mendengarnya. Karena di balik semua kemarahan dan kecurigaannya, ternyata suamiku hanya takut kehilangan keluarganya. Aku perlahan menggenggam tangannya. "Dengar aku baik-baik, Mas." Arga menatapku dengan mata merah. "Aku nggak pernah punya hubungan apa-apa sama Bapak." Suamiku menunduk pelan. "Aku tahu. Bapak cuma jagain aku malam itu.
Air mata Arga jatuh lagi. Aku nyesel. Udah bentak bapak. Aku ikut menangis. Karena akhirnya kami sama-sama sadar. Fitnah orang lain hampir membuat kami menghancurkan keluarga sendiri. Seminggu kemudian Pak Darno pulang dari rumah sakit dan kondisi beliau mulai membaik. Sedangkan aku memilih tinggal sementara di rumah ibuku selama beberapa minggu. Namun justru jarak itu membuat hubungan kami perlahan membaik. Arga mulai lebih sering datang menemuiku. Kami lebih banyak bicara dari hati ke hati. Dan perlahan, rasa percaya yang sempat retak mulai tumbuh kembali sedikit demi sedikit. Waktu ternyata memang mampu menenangkan luka yang dulu terasa begitu menghancurkan. Sudah hampir 2 tahun berlalu sejak malam hujan yang mengubah hidupku itu. Kini aku dan Arga sudah tinggal di rumah kecil kami sendiri, tidak terlalu jauh dari rumah mertua. Rumah itu sederhana. Dindingnya belum sepenuhnya dicat rapi, halaman depannya masih berupa tanah merah, dan perabotannya pun belum lengkap. Tetapi bagiku, rumah kecil itu terasa jauh lebih hangat, karena dibangun dari perjuangan dan air mata kami sendiri. Anak kami juga sudah lahir dengan sehat, seorang bayi perempuan yang sangat mirip Arga. Kehadirannya perlahan menyatukan kembali semua hubungan yang sempat retak dalam keluarga kami. Setiap kali melihat Pak Darno menggendong cucunya sambil tersenyum pelan, dadaku selalu terasa hangat sekaligus sedih, mengingat semua fitnah yang pernah menyerang beliau dulu. Pak Darno tetap menjadi sosok yang sama, pendiam, lembut, dan terlalu sabar menghadapi semuanya. Bahkan sampai sekarang, beliau tidak pernah sekalipun membahas malam hujan itu lagi. Seolah beliau memilih menyimpan semua luka dan rasa malunya sendirian. Dan justru itu yang membuatku semakin menghormatinya sebagai seorang ayah. Suatu sore saat aku sedang menjemur pakaian di halaman rumah baru kami, Arga tiba-tiba memelukku dari belakang. "Kamu masih kepikiran kejadian dulu ya?" tanyanya pelan. Aku terdiam beberapa detik sebelum akhirnya mengangguk kecil. Kadang masih malu kalau ingat omongan orang-orang waktu itu. Arga menghela napas panjang. Aku juga. Suamiku lalu memutar tubuhku perlahan agar menghadap dirinya. "Maafin aku ya, karena dulu sempat gak percaya sama kamu." Mataku langsung berkaca-kaca. Karena meskipun semuanya sudah membaik, luka itu memang belum pernah benar-benar hilang dari hati kami. Aku tersenyum kecil sambil menggenggam tangannya. Kita sama-sama capek waktu itu. Arga menunduk pelan. "Aku cuma takut kehilangan kamu." Aku memeluknya erat. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku benar-benar merasa semua beban di dadaku akhirnya menghilang. Beberapa hari kemudian, kami datang ke rumah mertua untuk makan malam bersama. Suasananya jauh berbeda dibanding dulu. Ibu mertua sibuk bermain dengan cucunya sambil tertawa bahagia. Sedangkan Pak Darno duduk di teras sambil membuat mainan kayu kecil untuk anak kami. Melihat itu, aku hampir menangis. Karena keluarga yang dulu nyaris hancur, sekarang perlahan kembali utuh. Saat makan malam, Pak Darno tiba-tiba memanggilku pelan. "Nisa?" "Iya, Pak." Beliau menatapku beberapa detik sebelum tersenyum kecil. "Kamu udah jadi ibu yang hebat." Kalimat sederhana itu langsung membuat mataku panas. Aku tahu, itu cara beliau meminta maaf tanpa harus mengungkit semua masa lalu yang menyakitkan. Aku hanya bisa tersenyum sambil menahan air mata. Malam itu setelah pulang, aku duduk sendirian di teras rumah sambil memandangi langit. Angin malam terasa tenang, sangat berbeda dibanding malam badai yang dulu hampir menghancurkan hidupku. Dan disitulah aku akhirnya memahami satu hal penting, bahwa tidak semua masalah besar lahir karena kesalahan besar. Kadang sebuah fitnah kecil bisa berubah menjadi luka besar ketika rasa percaya mulai hilang. Aku juga belajar bahwa menjaga hubungan keluarga bukan hanya soal cinta, tetapi soal komunikasi, kepercayaan, dan keberanian untuk saling mendengarkan sebelum mempercayai omongan orang lain. Kalau waktu itu Arga terus mengikuti emosinya. Kalau Pak Darno memilih marah daripada diam. Kalau aku memilih menyerah, mungkin keluarga kami benar-benar sudah hancur. Kini setiap kali hujan deras turun di malam hari,
aku tidak lagi merasa takut seperti dulu. Aku justru mengingat malam itu sebagai pelajaran paling berat dalam hidupku. Pelajaran bahwa satu malam bisa menghancurkan keluarga. Tetapi cinta dan kepercayaan yang diperjuangkan bersama juga mampu menyelamatkannya kembali.